Bang Ege, sebenarnya tudingan pemilu curang ini memang tidak hanya dari Demokrat. Dibalas juga oleh Bang Hasto, katanya, oh justru 2009. Ini sebenarnya bagaimana sih kita mengartikannya? Nah, kita bagi dua tadi. Saya mau memperkuat Hanta, Pak Nusirwan, serta juga Bang Zaki. Tetapi pada satu sisi mungkin memperingatkan juga. Tidak semudah itu. Jadi yang disebut candidacy atau pencalonan itu mengatakan sebetulnya kan pendiri negara kita maupun pembuat undang-undang dasar kita, itu saya pelajari betul waktu saya ke MK, inginnya seluruh putra-putri terbaik bangsa. Nah, kemudian disebutkan, oh kan ada di bawah undang-undang dan peraturan pencalonan yang agak dalam tanda petik nggak ada di dunia ini atau gila itu, maka sehingga terjadilah keharusan yang makin lama makin tinggi. Dulu Pak SBY dengan Pak JK itu maju menggunakan aturan peralihan. Kalau saja itu dipertahankan gitu ya, atau dengan pemilu serentak jadi tidak relevan, setidaknya mereka yang ada di DPR kalau ingin check and balances bisa mengajukan. Nah, maksud saya yang disebut kemungkinan kecurangan itu adalah kalau tadi penggunaan intimidasi, penyalahgunaan instrumen kekuasaan dan instrumen hukum, sehingga kita sekarang kira-kira kan akan punya 4 ya, kira-kira pada hari ini. Misalnya kan itu Anies bisa dengan AHY, atau misalnya dengan Kofifa, AHY jadi menterinya, Prabowo bisa dengan Caimin, katanya Kofifa juga, kemudian Puan bisa dengan banyak calon, termasuk juga misalnya dengan Erick Thohir dan lain-lain, lalu Ganjar dengan KIB, dengan calon-calon yang lain. Jadi kita bisa mendapatkan putra-putri terbaik bangsa. Hati-hati, di dalam sendiri juga ada Dewan Kolonel, lawan Dewan Kopral, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu gara-gara presidensial threshold yang tidak bisa dicalonkan oleh banyak partai gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah, apakah dari 4 yang relatif baik ini gitu ya, 4 pasang yang relatif baik ini, kemudian karena satu dan lain hal yang berpotensi untuk dikaitkan dengan intimidasi atau penyalahgunaan tadi instrumen kekuasaan, instrumen politik, tinggal 2 saja gitu. Tapi kalau ini berdasarkan strategi, ya di bawah undang-undang yang agak aneh di dunia ini, ya terpaksa harus diterima kan. Strategi membujuk orang lain masuk ke poros tertentu dengan iming-iming, nanti Anda tetap dapat kursi ini atau itu loh. Dengan demikian, begitu diiming-iming, koalisi lain tidak bisa terbentuk untuk mencalonkan, sehingga jadi 2 gitu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan, disebut dengan istilah, mohon maaf istilahnya menjadi, saya akan selalu hati-hati mengucapkannya, peternakan oligarki. Artinya dalam kondisi seperti ini yang menjadi presiden itu bukan putra-putri terbaik bangsa, tapi pilihan oligarki. Sejauh lawan yang bisa ditekan itu adalah, sejauh lawan yang dimunculkan adalah lawan yang kurang baik gitu. Padahal sejatinya demokrasi itu, Hanta Yuda, adalah tidak ada barrier to entry, tidak ada penghalangan untuk bisa masuk dalam memilih putra-putri terbaik bangsa. Itu tadi. Kalau kecurangannya di candidacy ya. Oke, Pak Nusirwan, mungkin langsung saja apa yang dikatakan oleh Mas Ege, saya cari intisarinya, saya ambil intisarinya. Dari PDIP ada tidak sih upaya untuk merayu partai-partai lain untuk berkoalisi gemuk dengan PDIP, sehingga nanti kondisinya untuk 2024 2 paslon? Walaupun itu sah ya. Saya ingin bersemangat untuk mengulas ini karena ada kata-kata aturan gila dan juga kalimat-kalimat intimidasi yang dikeluarkan oleh Mas Ege ini. Kita ini sudah melewati sebelum reformasi dan sekarang. Jadi Mas Ege sendiri nggak ngalami kayak saya, bangsa zaman diintimidasi. Periode itu sudah selesai. Ya, jadi pola-pola intimidasi, pola bahasa mengatur dan menekan, itu kita dulu ngalami zaman Orde Baru. Mohon maaf, Anda belum masuk di dalam kancah politik ini. Jadi kalau itu diulang di kondisi sekarang, mungkin rasanya kayak aturan itu, meskipun aturan 20% itu kan yang membuat tidak 1-2 pihak bareng-bareng bersama-sama melewati proses legislasi melalui aturan yang memang sudah ditetapkan demikian. Jadi jangan dong, kalau memang mau 10-50 orang maju jadi calon, ya mekanismenya tentu harus tetap diatur, kan begitu. Kita membangun demokrasi itu dengan baik, tanpa harus proses itu proses demokrasi kita lakukan dengan membalik periode yang saat-saat yang lalu, dan itu saya kira tidak tepat dan tidak mendidik. Mohon maaf, saya agak keras menanggapi hal tersebut. Karena saya rasa sama, Hanta Yuda tadi juga mengatakan, jangan
peluang-peluang untuk putra-putri terbaik bangsa itu Oke. diwarnai oleh itu. Ya. Jadi lebih pada kata jangan sampai diwarnai oleh itu. Sejauh tidak diwarnai oleh itu tadi, penyalahgunaan instrumen-instrumen kekuasaan atau politik, sah Pak. Oke. Saya berkali-kali mengatakan Ya, sah, dianggap sebagai sebuah strategi. Kalau yang mewarnai itu kan tentu ada karakter masa lalu yang ikut menikmati intimidasi. Ini saat ini kan kayak kami, maaf, kita yang mengalami masa itu. Jadi kan kalau Oke. bahasanya Mas Ege itu dalam mewarnai, tidak tepat. Kita Baik, tidak ada warna itu. Oke. Kita tidak ada karakter itu. Oke. Saya hanya menjelaskan itu. Iya, sekarang saya ke Mas Zaky. Mas Zaky, bolehlah ceritakan pengalaman karena PDIP, maksud saya Demokrat ini kan gencar plesir bertemu dengan sejumlah partai politik ketum-ketumnya. Ada tidak dalam pertemuan-pertemuan Mas AHY dalam ketum partai politik mungkin agak sulit menemukan chemistry koalisi karena ada invisible hand yang mencegah itu atau bagaimana? Ya. Kalau kita bicara mengenai pertemuan Mas Ahy dengan ketum-ketum partai lain, selama ini sangat-sangat cair ya, sangat-sangat cair, sangat-sangat hangat gitu. Dan kita tahu juga Mas Ahy bahkan dalam pidato kebangsaannya minggu lalu juga menyampaikan dan menegaskan bahwa kami berkomunikasi dengan semua partai politik yang di parlemen, ya, karena memang untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu membutuhkan minimal ambang batas 20% tadi dari parlemen, ya, dari kursi parlemen. Sehingga komunikasi intensif tentu kami utamakan dengan teman-teman parpol parlemen. Nah dari itu kemudian juga ada 2 parpol yang kami lebih intens lah, lebih dekat lah dibandingkan yang lain. Mengapa? Karena ada semangat yang sama dalam konteks ingin mengusung perubahan dan perbaikan ini di negeri ini di 2024 nanti. Nah, sampai dengan saat ini proses yang kami lalui emang sangat-sangat baik ya. Hanya saja memang karena kami akui kami ini kan di luar dari kekuasaan juga. Nah, kami satu sama lain juga saling mengingatkan bahwa bertiga ini sama-sama partai politik yang punya independensi dan kemandirian yang cukup kuat ya. Istilahnya kita menolak segala bentuk intervensi dan saling menghormati satu sama lain. Nah semangat inilah yang terus kita bawa. Hanya saja kita kan mengetahui bahwa bagaimanapun ya di luar partai politik ini kan ada kekuatan-kekuatan lain gitu Mbak ya. Ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan politik yang tadi mungkin kita bicaranya ya. Ada hal-hal lain lah yang kita tidak bisa sampaikan di sini kan, tapi Mas Ege dan Mas Hanta Yuda juga sudah menyampaikan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ya kami ini kan namanya mendapatkan nasihat tunjangan dari Pak SBY. Beliau ini kan presiden 2 periode Pak. Presiden 2 periode, dapat informasi juga banyak dalam dan luar negeri gitu. Sehingga semua informasi tentu sudah beliau olah dengan sungguh-sungguh dan bijaksana sebelum disampaikan kepada kami. Sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk pengingat. Tadi lagi-lagi saya sangat senang mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nusirwan karena beliau kan tokoh senior di PDIP selaku partai penguasa saat ini ya. Dan kami juga masih ingat Pak SBY juga menyampaikan betapa pemilu 2004 itu adalah pemilu yang beliau sangat apresiasi Mbak gitu. Sehingga kami ulang dan kami ikuti gerak langkah Ibu Mega ya ketika memimpin Indonesia tahun 2004 memastikan pemilu berjalan dengan baik dan lancar, jujur dan adil. Nah itulah yang kami coba lakukan di 2009 dan 2014 gitu. Nah harapannya tentu ya semangat yang sama dari teman-teman parpol ini bisa membuat ada pihak-pihak lain di luar parpol ini ya yang tadi mungkin kata Bang Ege atau kata Bang Hanta Yuda berupa melakukan intimidasi dan juga upaya-upaya lainnya ya itu kemudian menjadi semakin ciut gitu dan tidak berani. Mengapa? Ya karena tadi statement dari Pak Nusirwan dan berbagai tokoh partai politik besar di Indonesia ini ya termasuk dari Partai Demokrat dan juga partai-partai lainnya sama-sama punya komitmen. Tidak boleh itu ada upaya-upaya yang tidak demokratis ya dalam menuju Pilpres 2024 maupun Pileg 2024. Kami semua sama-sama punya komitmen yang kuat untuk memastikan pemilu ini benar-benar merupakan sarana kedaulatan rakyat, bukan dikangkangi oleh oligarki atau mainan elit semata. Dan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Itu Mak yang bisa kami sampaikan. Bang Hanta, boleh ditanggapi dong sebenarnya berkoalisi untuk membentuk suatu poros untuk paslon capres dan juga cawapres ini adalah hal-hal yang wajar. Sampai sebatas mana bentuk komunikasi, pendekatan dilakukan partai politik memang sudah mengarah kepada tidak demokratis, sudah melanggar, mengarah kepada intimidasi. Ini seperti apa?
Ya, sepanjang itu jadi isu, belum ada data atau fakta yang harus disertai untuk membangun persepsi publik. Saya kira itu masih dalam dari sisi saya bagian dari strategi masing-masing membangun persepsi ya, citra untuk memenangkan kompetisi, dan itu sah-sah saja. Tapi dari setiap peristiwa, bahkan pertikaian politik, Caca, menurut saya selalu bisa kita menggarisbawahi dari sisi positifnya. Sekarang ini ada dua partai, Demokrat dan PD Perjuangan, yang sama-sama berkuasa 10 tahun, sebentar lagi PDIP juga begitu, dan beroposisi 10 tahun. Keduanya memiliki posisi yang diametral. Satu mengkritisi, yang satu sedang penopang kekuasaan. Dan itu biasa sebenarnya ketika misalnya membandingkan dua pemerintahan, mengevaluasi atau mengkritisi kinerja kenaikan harga BBM dan seterusnya. Dan keduanya sedang bertarung, nggak apa-apa. Kalau kita bikin secara sederhana dua persepsi publik yang berkembang antara puas dan tidak puas dengan kerja pemerintahan, maka yang puas dengan kerja pemerintahan yang paling besar mendapatkan luberan atau insentif secara elektoral adalah PD Perjuangan. Bagian dari strategi ini karena dia partai yang paling terasosiasi kuat, brand connection-nya paling kuat dengan pemerintahan. Apalagi Pak Jokowi berwarna merah atau PD Perjuangan. Pun sebaliknya, yang tidak puas dengan pemerintahan, saya kira ini strategi cerdik yang dibangun oleh Partai Demokrat juga. Yang tidak puas, maka salah satu alternatif luberannya itu larinya, insentifnya bisa didapatkan oleh Partai Demokrat. Seperti dulu PD Perjuangan di era Pak SBY dan juga di awal Demokrat Pak SBY sebelum terpilih ketika Ibu Mega masih menjadi presiden. Nah, hal yang seperti ini saya kira sah-sah saja, asalkan kalau mengambil posisi sudah benar, kemudian apa substansi isu yang dipertarungkan. Poinnya, kalau ingin membangun persepsi publik, kalau itu berbasis nanti data faktanya kuat, kemudian terbentuk persepsi publik akan memberikan dampak positif, insentif kepada partai masing-masing. Tapi kalau kemudian jadi blunder, kemudian bisa menimbulkan disinsentif kalau kemudian tidak tepat menggunakan strategi itu satu. Yang kedua, Caca, saya ingin komentarin yang tadi soal kandidasi tadi ya. Kandidasi itu begini, sejak 20% itu digugat kemudian tidak dikabulkan oleh MK, artinya masih menggunakan aturan itu, maka tidak begitu relevan lagi kita bicara tentang demokratisasi dalam proses kandidasi. Karena apa? Karena pemilih seperti saya, kita semua, Caca juga, datang ke bilik suara dan memilih nama-nama yang sudah ditentukan oleh partai politik. Jadi, Bung Effendi Ghazali misal mengatakan tentang demokrasi tadi, saya ingin sedikit menambahkan, mau 2, mau 3, mau 4 pun sebenarnya tidak begitu relevan lagi. Soal ini membuka ruang demokrasi, karena dua hal catatan saya. Satu, harusnya fokusnya adalah di internal partai. Bagaimana mereka menentukan capresnya. Dan itu kan tidak ada proses demokratisasi, diserahkan sepenuhnya kepada internal partai. Yang kedua, soal 20% tadi. Nah, soal menjadikan 2 poros, menjadikan 3 poros, menjadikan 4 poros itu. Apakah dilakukan secara kesatria, sesuai dengan demokrasi, kaidah-kaidah demokrasi, dan itu sah-sah saja. Saya mengistilahkannya sebagai adu strategi politik. Sepanjang tidak menggunakan tadi instrumen kekuasaan maupun instrumen hukum. Nah, yang kedua, yang satu lagi, yang ketiga, Caca, saya kira memang menarik ya. Saya punya harapan yang harus kita hindari, jangan sampai cuma calon tunggal. Meskipun dimungkinkan, ini yang harus kita hindari. Nah, kalau misalnya kemudian kata kuncinya ada di soliditas konsolidasi di partai-partai dalam pemerintahan. Ini kan ada harapan karena Nasdem ya, yang terlihat manuvernya masih cukup lincah. Kalau kemudian semuanya di dalam pemerintahan solid, yang tersisa adalah PKS dan Demokrat, maka dua partai ini terancam tidak bisa membuat poros koalisi, kemudian apalagi untuk mengusung calonnya, dan bisa jadi memang itu yang terjadi. Nah, persoalannya memang kita tahu ancaman ini, kemungkinan terjadinya skema koalisi semacam ini kan memungkinkan. Karena itulah posisi Partai Nasdem menjadi salah satu kunci. Tapi kalau kemudian Partai Nasdem juga tertarik ke dalam satu poros koalisi, maka menjadi daya tawar Partai Demokrat dengan segala hormat, dan PKS tentu menjadi melemah. Tadi sudah Bung Effendi Ghazali sampaikan akan mengikuti salah satu posisi, apakah pengusung pendukung ngikutin salah satu saja. Nah, jadi saya kira ini bagian dari ini ya, nasib kandidasi ini tergantung pada dinamika tadi. Saya sih kalau ditanya berharap dinamis, ada banyak alternatif, iya. Tapi persoalan apakah 3 lebih demokratis dari 2, atau 4 otomatis lebih demokratis dari 2, menurut saya belum otomatis. Nah, jadi kalau saya ditanya ya semakin ada variasi ya semakin bagus. Tapi bukan terkait dengan potensi kecurangan dan demokrasi atau demokratisasi tadi. Ya kita tahu memang porosnya bisa 4, tapi dugaan saya maksimal 3. Tapi keinginan untuk menjadi 2 poros bipolar sangat kuat. Tapi tidak juga kita menyimpulkan bahwa bipolar itu mudah dilakukan.
Karena kita tahu ada manuver Baik. PKB, manuver partai potensi tripolar, 3 poros koalisi masih cukup besar, Mas Herzaki. Oke, Itu Bang saya Ege kira, sudah tidak yang saya sabar baca. buat menanggapi, tapi nanti sesaat lagi Iya, iya, usai iya. jeda berikut. Bang Ege, dengan adanya pernyataan Pak SBY, jikalau nanti 2024 dua paslon, Iya. jadi kayak tuh terbukti apa dikatakan Pak Betul. SBY. Tapi kalau 2 paslon tersebut ada nama Mas Ahy, nggak jadi curang atau Ya, bagaimana? itu. Jadi sekali lagi saya mengatakan bagus Bang Nusirwan tadi menjelaskan sejarahnya ya. Ya. Selama masa Orde Baru PDIP sudah merasakan betul tekanan-tekanan. Kemudian pada masa Pak SBY memerintah muncul pertanyaan sekarang kan, dulu ada pemilu yang curang atau enggak? Nah, menjelang AHY kayaknya tidak bisa masuk. Kalau nanti 2 pasang tapi masuk. Masuk ya. Jadi curang apa tidak gitu ya. Sebaliknya kalau betul-betul 2 akan benar curang gitu ya. Nah, di balik itu ketika ada pernyataan sekarang, oh itu bisa curang dengan informasi segala macam, orang mengatakan bebas, ini reaktif sampai turun gunung. Berlebihan, tapi ada yang mengatakan enggak, ambil energi positifnya supaya kita sama-sama mengawasi. Sebaliknya juga orang bilang kepada pihak yang lain, kok Anda menanggapi pernyataan Pak SBY terlalu reaktif juga. Jadi kita ambil semua sama-sama kita awasi gitu ya. Karena tadi sekali lagi artinya demokrasi itu sebetulnya dia berupaya betul tidak muncul barrier to entry. Putra-putri terbaik bangsa, mungkin jumlahnya sebanyak apa? Ini masih perjalanan di Mahkamah Konstitusi atau kajian konstitusi, misalnya sebanyak partai-partai politik yang ada di DPR. Jadi ada 9 yang ada di DPR atau berapa yang lolos ke sana kan, karena intinya adalah check and balances. Tapi saya kembali ingin mengatakan ke Abang Nusirwan ini, posisi kita kan beda-beda. Ya. Memang aturan ini saya terpaksa menggunakan istilah aturan gila karena banyak alasannya. Misalnya ketika ini dikaitkan check and balances atau bahasanya mau diperhalus. Kalau mau diperhalus menjadi aturan yang tidak masuk akal. Ketika Itu sudah paling halus. udah paling halus ketika di dunia tidak dipraktekkan yang seperti ini pada pelaksanaan pemilu serentak karena suara yang di DPR yang disebut check and balances itu kalau di tengah-tengah masih bisa diprediksi karena petahana masih maju. Tapi kalau tidak, bagaimana membayangkan suara-suara yang sudah obsolete, sudah habis harusnya, belum memilih, orangnya sudah meninggal, bisa pindah partai atau partainya tidak masuk ke parlemen. Tapi bukan itu. Yang lebih menarik adalah pernyataan yang berlaku dalam teori-teori umum. Mereka yang ada di kekuasaan itu umumnya suka menaikkan presidensial threshold. Iya. Nah, kemudian suatu saat dia seakan-akan kena senjata makan tuan. Maksudnya, kan harusnya dulu kita berharap ya, teman-teman Partai Demokrat ini pada waktu bisa masuk pemilu dengan aturan peralihan yang jumlahnya 3 atau 4% itu kemudian kapan perlu walaupun katanya ditekan dalam sidang-sidang itu, mereka bisa walk out. Supaya itu tidak dinaikkan dan kemudian menjadi hal-hal seperti ini. Tapi sekali lagi, boleh Bang Nusirwan, ini kita bagi 2, ada jalur yang sama-sama maju di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan bahwa kita mungkin bisa masuk ke suatu masa di tengah-tengah bahwa jumlah partai itu bisa diajukan sesuai bunyi Undang-Undang Dasar oleh partai-partai politik yang ada di parlemen. Kalau konteksnya adalah check and balances ya, atau ya pemilu serentak ini nggak bisa dijadikan begini terus-menerus gitu. Nah, saya ingin mengatakan apapun yang terjadi juga jangan terus-menerus dilihat sebagai antara 2 partai ini. Maksud saya, ini yang terlibat sepenuhnya kan juga ada PKS, Nasdem, kemudian partai-partai lain ya yang juga di tengah, bahkan ada persaingan di dalam juga kan untuk memunculkan calon terbaik. Jadi biarlah ini semuanya menjadi energi positif. Kalau ada kata-kata yang tadi dianggap kurang keras, saya perbaikilah menjadi urusan yang tidak masuk akal, walaupun tidak ada satu partai pun yang bisa mengatakan kami tidak ikut. Itu adalah proses legislasi. Dalam itu saya setuju dengan Bang Nusirwan. Sekarang saya ke Mas Zaky. Mas Zaky, ini yang jadi pertanyaan, kalau misalnya memang 2 paslon seakan-akan wah apa yang dikatakan Pak SBY terbukti. Tapi kalau nanti 2 paslon, ada paslon dari Demokrat, berarti nggak jadi curang atau bagaimana? Konteksnya begini Mbak, ini ada upaya-upaya tidak alami untuk menjegal siapapun pasangan calon lainnya yang diharapkan oleh rakyat. Karena bagaimanapun tentu kalau dari kami Partai Demokrat inginnya proses demokrasi ini berjalan alami. Ya, proses negosiasi, proses kompromi dalam pembentukan koalisi itu merupakan suatu kewajaran gitu bagi kami. Ya kan, tetapi bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Ege dengan jelas, Bang Hanta Yuda juga dengan jelas, bahkan juga dengan Pak Nusirwan tadi sudah menyampaikan bahwa ya
dalam proses ini biarkanlah berjalan dengan alami, tidak ada upaya intimidasi atau tekanan-tekanan lain gitu ya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar sana. Karena bagaimanapun Mbak, kita kan inginnya ya demokrasi kita ini kan bisa bergerak maju gitu. Kita punya banyak calon presiden yang berkualitas tinggi gitu. Misalnya katakanlah kalau dari ketua umum partai ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, ada ketum kami sendiri Mas Ahaye, dari gubernur misalnya kepala daerah ada Mas Anies ya, ada Bu Hovifa gitu. Menteri misalnya ada Pak Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan juga misalnya dari DPR ada Mbak Puan. Ini kan nama-nama luar biasa yang punya jejak rekam panjang gitu Mbak, dalam berbagai bidangnya masing-masing. Ya tentunya sangat disayangkan kalau ternyata rakyat Indonesia hanya diberikan kesempatan memilih ya maksimal 2 pasangan calon gitu. Sebenarnya ini meskipun ya sah saja kalau secara alami, boleh saja sebenarnya, tetapi harapannya kan makin banyak pilihan akan makin baik. Dan kami Partai Demokrat akan terus menginisiasi ya Mbak, upaya-upaya ya debat atau adu gagasan, adu program gitu. Bagaimana ke depannya rakyat Indonesia ini akan fokusnya di program, di gagasan, bukan mohon maaf bicara identitas apalagi polarisasi ya Mbak. Karena kita nggak ingin nih terjadi lagi polarisasi seperti 2019 kemarin. Sudah cukup ya itu menjadi bagian dari masa lalu kita. Harapannya ke depan, yuk kita debat, kita diskusi mengenai gagasan, adu program. Saya sangat menikmati, teman-teman Demokrat juga sangat menikmati sebenarnya dalam minggu ini kami banyak berdebat dengan teman-teman PDIP, banyak berdiskusi, saling adu program, masa Pak Jokowi seperti ini, Pak SBY seperti ini. Tapi lagi-lagi ayo kita beradu program gagasan, janganlah kemudian juga dikotori oleh buzzer dan informasi-informasi hoax gitu. Nah ini yang kemudian menjadi PR, meskipun tentunya bukan topik bahasan kali ini ya Mbak, gitu. Tetapi tetap kami ingin terus menjaga komitmen kami akan demokrasi bisa terus tumbuh di Indonesia dan makin kondusif. Oke, intinya bahwa Pak Nusirwan diajaklah atau diartikulasikanlah partai-partai seperti PKS, Demokrat di sini supaya pemilu ini nggak jadi curang. Apa jangan-jangan diajak berkoalisi lah dengan PDIP supaya nggak ada kecurangan pemilu 2024. Bagaimana ini Pak Nusirwan? Jumlahnya partai itu Mas Ege, Mas Hanta Yuda, Mas Hersaki, jumlahnya partai itu kan nggak 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Mereka itu kan sebetulnya tinggal, ya sebetulnya ya jangan kami yang ditanya. Kalau kebetulan, alhamdulillah PDI Perjuangan bisa ngusung sendiri. Tapi kalau membahas soal 2, 3 pasang, berapa, itu sebetulnya kan tergantung kepada banyak partai kok. Kalau mau dihitung tuh sebetulnya untuk mencapai pada 20 itu bisa tidak 2, tidak 3. Tapi jangan dikonotasikan bahwa ini akan distrategi menjadi 2 dan sebagainya. Tidak, tergantung lagi partai-partai tersebut mau mengajukan nggak bergabung untuk menciptakan menjadi masuk kepada kuota 20%. Kan bisa, tergantung sekarang. Niatnya mau apa? Kalau memang niatnya itu membangun demokrasi bisa kok. Tidak harus 2 atau 3 yang ada partai sekarang ini kalau dijumlah. Nanti silakan Mas Hanta Yuda untuk menganalisa sendiri. Itu kan analisa bahwa itu hanya 2 atau 3 dan sebagainya. Itu kan pengelompokan berdasarkan niatan partai yang lain untuk bergabung. Kan begitu. Ini menurut pendapat kami. Jadi tidak usah khawatir. Tergantung sekarang. Kalau ya jangan dong kalau misalnya kami yang sudah bisa mengusung terus kita yang disalahin. Kamu tidak mau mengajak yang lain kan tidak demikian. Partainya banyak kok. Ya, itu aja. 4 bisa lah 4 ya. 4 bisa ya Pak Nusirwan ya, bisa ya. Ya, silahkan bertanya kepada partai-partai tersebut. Baik. Kalau Pak Nusirwan sudah senyum dan 4 bisa, alhamdulillah ya, di bawah kondisi yang begini ya. Singkat saja Bang Hanta, sebenarnya kita tahu bahwa kecurangan pemilu ini tidak hanya dari elit politik, jauh sebelum pemilu dilakukan. Setelah pemilihan, tudingan kecurangan ini berkali-kali diutarakan. Sehat nggak sih isu ini dimainkan dalam demokrasi kita? Ya, saya kira pemilih kita juga semakin cerdas ya, karena mendaur ulang isu kemudian tidak bisa diciptakan oleh siapapun. Kita yang di luar ketika kalah misalnya, kita ingat di 2014, 2019 dan seterusnya, ya saya kira tidak terbukti tidak produktif juga. Saya kira semua partai juga punya strategi untuk menggunakan strategi itu kalau sekiranya itu digunakan sebagai strategi ya, Caca. Terus yang kedua, saya kira tadi Caca mengatakan
kalau bisa kenapa kalau ini jangan dianggap betul juga kalau kemudian PD Perjuangan mengajak PKS, mengajak Demokrat. Kalau saya sebaliknya, jangan diajak semua. Kalau semua bergabung calon tunggal ini yang harus dihindari. Jangan juga, jangan. Justru Justru kalau malah nggak Partai benar ya. Demokrat PKS itu tidak sama dengan PD Perjuangan, membuat garis demarkasi di atas koalisinya, saya kira tidak apa-apa. Tinggal Partai Demokrat harus lebih agresif sekarang mencari kawan koalisi. Supaya kalau terjadi dua poros kan ada dua kemungkinan, Caca. Bisa jadi adalah yang didukung di dalam pemerintahan, PDI Perjuangan bergabung KIB atau siapa. Satu lagi adalah koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem atau partai lainnya. Oposisi, kalau ini ya. terjadi kan bagus juga dalam luar. Atau yang dikhawatirkan mungkin kalau terjadi adalah all the president men. Kalau semuanya orang dianggap ya tanda petik semuanya orang di dalam pemerintahan kemudian PKS dan Partai Demokrat tidak bisa ikut. Iya. Ya bagian ini lagi-lagi saya katakan bagian dari mereka membuat strategi politik. Jadi variabel pembentuk koalisi itu kan kompleks ya, Caca ya. Iya. Kita lihat ini juga kalau saya dari sisi analisa ini alat bantu. Kayaknya sulit bagi PD Perjuangan berkoalisi dengan Demokrat, berkoalisi dengan PKS. Kan sudah ada ini ya Bang Effendi Ghazali ya. Sudah ada garisnya itu ya. Instrumen untuk membuat pengelompokan. Itu sudah membantu. Nah, tinggal nanti bagaimana petanya. Sekarang partai PD Perjuangan bisa sendiri, KIB bisa sendiri, betul. PKB dan Gerindra bisa sendiri, kemudian di luar pemerintahan Pos Nasdem bisa sendiri. Realitasnya bisa 4, tapi saya lihat sulit untuk 4. Kalau nggak bisa 2 yang diinginkan PD Perjuangan, mungkin bisa 3. Dan jangan lupa, pada terakhir adalah nanti di detik-detik mendekati tenggat waktu pencalonan, manuver politik kencang saja. Kita ingat jelang 2019 yang lalu, itu manuver politik kuda-kudanya PKB yang Pak Mahfud MD kemudian jadinya Pak Mahfud Amin itu bisa terjadi. Meskipun sudah mantap 2 poros, bisa jadi tiba-tiba menjadi 3 poros. Bahkan porosnya berubah-berubah. Jadi saya kira kekhawatiran kita kalau kemudian betul juga kata Pak Nusirwan, kemudian seolah-olah PD Perjuangan bisa membuat kacau luar biasa hebatnya. Saya kok punya semua partai memikirkan memenangkan partainya maupun di dalam pemerintahan dia punya agenda politik untuk menentukan itu. Tapi poin kita sama. Satu kalimat, putri terbaik Indonesia. Bang Ege. Saya cuma satu kalimat. Jadi sindir-menyindir ini bisa diambil ke arah yang energi positif. Betul. Cuma dengan catatan pada waktu Pak SBY itu pidato kurang senyumnya. Sebaliknya pada waktu teman-teman yang lain menanggapi entah dari partai apapun juga kurang senyumnya. Jadi nggak apa-apa ya? sindir menyindir tapi senyum. Jadi kita bisa melihat menjaga bersama-sama ke depannya supaya tidak terjadi. Soal kecurangan pemilu sensitif memang Bang. Ya, karena itu sesekali ada sedikit senyum lah gitu. Ya. Baik, bagaimanapun juga bahwa koalisi, kandidasi itu bagian dari strategi, tapi perang opini juga strategi loh ya. Itu menarik sekali. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.